Imam dan khatib sholat Jumat, apakah harus satu orang yang sama atau boleh dua orang yang berbeda? Imamnya sendiri dan khatibnya orang yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini kita akan berbincang tentang hukum sholat Jumat. Lebih rincinya pembahasan kita ini adalah apakah seorang khatib dan seorang imam adalah orang yang sama, ataukah boleh imamnya orang lain, kemudian khatibnya juga orang yang berbeda. Nah, teman-teman sekalian, pada permasalahan ini setidaknya ada dua pendapat sentral. Pendapat pertama dianut oleh kalangan jumhur. Jumhur yang saya maksud adalah kalangan Hanafiyah, kemudian Syafi'iyah, dan kalangan Hanabilah atau Hambali. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat dari kalangan Malikiyah. Nah, pendapat yang pertama teman-teman sekalian, dari kalangan jumhur tadi itu, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, mereka sepakat mengatakan bahwa kalau bisa, antara imam dan khatib adalah orang yang sama. Tapi itu hukumnya adalah sunnah dalam kondisi memungkinkan. Gitu. Sedangkan dari kalangan Malikiyah, yang dia berdiri sendiri tadi, mengatakan bahwa khatib dan imam harus sama, hukumnya wajib. Nah, kita akan pembahasan pertama ini saya ambilkan dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah pada bab sholat Jumat. Istihbabu kaunil khatib wal imam wahidan, yaitu sunahnya mengangkat imam dan khatib itu dari orang yang sama. Gitu. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, saya akan bahas terlebih dahulu dari pendapat jumhur. Di sini disebutkan yustahabbu an la ya'ummal qauma illa man khotaba fihim. Disunahkan orang yang menjadi imam adalah dia yang khutbah. Itu sunnah tapi ya, bukan wajib. Li'anna sholata wal khutbata kasyai'in wahid. Karena dalam prosesi ibadah Jum'ah, khutbah dan sholat itu merupakan seakan-akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah. Maka kalau dalam kondisi normal disunahkan untuk mengangkat imam dan khatib dari orang yang sama. Gitu. Sekali lagi ini pendapat jumhur mengatakan hukumnya adalah sunnah. Kemudian disebutkan dalam kitab Tanwirul Absar, fa in fa'ala bi an khataba sabiyun bi idni sultan. Jadi kalau ada nanti kasus berupa seorang anak kecil yang belum balik tapi punya kemampuan khutbah yang luar biasa, kemudian oleh takmir masjid atau oleh pemerintah atau oleh penguasa dia diizinkan untuk khutbah. Khutbahnya bagus, sudah memenuhi standar, syarat-syarat dan rukun-rukun khutbah terpenuhi. Maka secara umum ini tidak ada masalah. Namun karena dia belum balik, wa shalla balighun. Nanti ketika giliran masuk prosesi sholat Jumatnya, khatibnya tidak menjadi imam tapi dia menjadi makmum, tapi imamnya diangkat orang yang lain yang sudah balik dan lebih bagus. Jaza lah, perkara seperti itu dianggap boleh, nggak ada masalah. Gitu. Hanya saja ada syaratnya. Ghaira annahu yushtaratu fil imam hina idzin. Hanya saja nanti kalau terjadi antara imam dan khatib itu orang yang berbeda, an yakuna mimman qad syahidal khutbah. Nah, nanti syarat menjadi imam dalam penggantian yang tidak satu orang tadi. Jadi khatibnya si A, kemudian imamnya si B. Itu syaratnya adalah an yakuna mimman qad syahidal khutbah, yaitu orang yang menjadi imam dia ikut serta dalam prosesi khutbah Jum'ah. Dalam artian dia memang sudah standby sejak azan dikumandangkan, sudah ada di dalam masjid gitu. Kemudian dia ikut mendengarkan dan menyimak khutbah orang lain. Ketika prosesi khutbah selesai, dia yang akan bertindak sebagai imam. Namun kalau itu tidak nyambung, artinya orang yang menjadi imam ternyata tidak ikut proses khutbah sama sekali, maka itu tidak dibolehkan. Kemudian ada tambahan, qala fil bada'i. Kemudian ada pendapat ulama dari kalangan Hanafiyah di dalam kitab Al-Bada'i, walau ahdasal imamu ba'dal khutbah qabla syuru' fis shalah faqaddama rajulan yusalli bin nas in kana mimman syahidal khutbah aw syai'an minha jaza.
Jadi kalau nanti ada kasus khatibnya selesai melaksanakan khutbah, kemudian mau masuk ke dalam sholat, ternyata dia batal. Maka mau nggak mau dia minta tolong orang lain untuk menggantikan dia sebagai imam sholat Jum'ah. Lah, kalau dia minta tolongnya kepada orang yang ikut serta mendengarkan khutbah sejak awal atau sebagian khutbah saja, maka imam tersebut boleh menjadi imam sholat Jumat. Tapi kalau yang diminta dan harus dia yang menggantikan, yang lain nggak ada yang bisa umpamanya, maka imam yang menggantikan tadi itu tidak boleh mensolati sholat Jumat, tapi sholatnya adalah sholat zuhur. Maka disebutkan, wa illam yashhad syai'an minal khutbah lam yajuz. Kalau yang menjadi imam itu dia tidak ikut prosesi khutbah sama sekali, baik keseluruhan maupun sebagian, lam yajuz, maka itu tidak boleh. Wa yusolli bihimul dhuhra. Maka kalau dipaksakan dia harus tetap menjadi imam karena yang lain nggak mampu, maka sholatnya adalah sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Wa huwa madzhaba ilaihi jumhurul fuqaha. Lah inilah yang dipilih oleh pendapat jumhur tadi. Dalam masalah ini jumhur yang saya maksud tadi adalah Hanafiyah, kemudian Syafi'iyah dan Hambali atau Hanabilah. Itu pendapat pertama yang mengatakan antara imam dan khatib disunnahkan orang yang sama, jangan orang yang berbeda. Tapi kalau berbeda pun tidak ada masalah dengan syarat imam yang menjadi imam sholat Jum'ah tadi adalah orang yang sudah ikut menyaksikan khutbah baik keseluruhannya maupun sebagiannya. Kemudian pendapat yang kedua dari kalangan Malikiyah yang mengatakan hukumnya wajib imam dan khatib adalah orang yang sama. Wa khalafa fi dzalikal Malikiyah. Ini berbeda pendapat dari kalangan Malikiyah. Fadhahabu ila wujubi kaunil khatibi wal imami wahidan. Nah, nanti antara imam dan khatib dalam sholat Jum'ah wajib orang yang sama. Illa li udhrin, kecuali kalau ada uzur yang benar-benar mendesak. Kamarodin, seperti sakit gitu. Artinya kalau hanya proses yang tadi kita ceritakan pada pendapat jumhur itu enggak masuk. Wa ka'an la yakdir al imamu alal khutbah, atau ada imam tetap, mamanya ini ada imam tetap tapi imamnya nggak mampu untuk khutbah, bisanya cuma mengimami saja, maka boleh dicarikan khatib yang lain, kemudian imam tetapnya tetap mengimami sebagaimana mestinya. Aula yuhsinuha, atau imam tadi khutbahnya nggak bagus, makanya dia hanya mampu mengimami saja, tapi untuk menjadi khatib dia tidak mampu. Atau sebaliknya, ada khatib yang diangkat untuk khutbah, ternyata bacaan Qur'annya nggak bagus, maka khutbahnya dia tetap dianggap sah, tapi kalau dia bacaan Qur'annya nggak bagus, maka dicarikan orang lain. Tapi kalau dua-duanya nyambung, khutbahnya bagus, kemudian imamnya memenuhi syarat, maka kalangan Malikiyah mengatakan itu hukumnya adalah wajib satu orang, tidak boleh orang yang berbeda. Baik, demikian teman-teman sekalian. Walaupun demikian tadi kalau di Indonesia kasusnya, masjid-masjid besar seperti Masjid Agung, Masjid Raya itu biasanya mereka punya imam tetap. Jadi khatibnya orang lain, imamnya tetap imam di masjid itu. Tapi kalau masjid-masjid kampung atau masjid yang kecil, bukan Masjid Raya, bukan Masjid Agung, biasanya khatibnya itu, imamnya juga itu. Tapi semuanya tadi kita lihat pendapat jumhur mengatakan sunnah dan Malikiyah mengatakan wajib. Demikian aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.